Hadis yang paling atas. An Abdullah bin Amrin anna imra'atan qalat, ya Rasulullah, inna bani hadza kana batni lahu wi'aan wa sadyi lahu siqaan wa hijri lahu hiwaan wa inna abahu talaqani wa arada an yanzi'ahu minni. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Rawahul Baihaqi. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya ada seorang wanita mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, payudaraku yang menyusuinya, pangkuanku sebagai tempat tidurnya. Sedangkan ayahnya telah menceraikan aku dan ia ingin mengambil anak ini dariku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Kamu lebih berhak mengasuh anak itu selama kamu belum menikah lagi." Hadis riwayat Baihaqi, juz 8 halaman 4. Kalimat kamu lebih berhak mengasuh anak itu selama kamu belum menikah lagi. Lalu bagaimana ketika ibunya sudah menikah lagi? Apakah ayahnya berhak mengasuhnya karena istrinya dulu, yakni mantan istrinya, sudah bersuami lagi? Mengingat banyaknya kasus yang terjadi hingga sampai ke pengadilan atau ke ranah hukum gara-gara ingin sama-sama mengasuh anak ketika suami istri sudah bercerai, Ustaz. Kalau umat Islam itu mengikuti aturan Allah dan Rasulullah, ini nggak perlu ke ranah hukum negara, karena hukum negara kita bukan hukum Islam, ya kan? Bukan hukum Islam. Memang sebenarnya yang berkewajiban memberikan belanja, memberikan nafkah di anak itu bapaknya, ya. Tapi ketika masih kecil, anak tadi ketika masih kecil, lah ibunya, ya boleh lebih berhak ketika dia masih kecil, ya karena biasanya anak kecil itu lebih dekat kepada ibunya, nah, gitu kan. Nah, setelah nanti ibunya nikah lagi, diambil bapaknya, diambil mantan suaminya, boleh. Tidak perlu rebutan. Tidak perlu rebutan. Maka kalau menurut Rasulullah ini kan tidak usah ke pengadilan negara. Oh ya, pada Rasulullah, kamu lebih berhak mengasuh anak ini. Masih anak ini, bukan sudah dewasa. Kamu lebih berhak mengasuh anak itu selama kamu belum menikah lagi. Kemudian hadis berikutnya dibaca sekali. Hadis bawahnya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh anak untuk memilih ikut ayah atau ibunya. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khayyara ghulaman baina abihi wa ummihi. Riwayat Tirmidzi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh anak untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya. Sudah jelas kan? Jadi kalau anak sudah bisa memilih, ya sudah. Membangun rebutan, dilalah anaknya kelet sama ibunya, dijak bapaknya ragilem dipaksa, nanti kan nangis. Atau anak jadi susah, atau kelet sama ayahnya dipaksa untuk ikut ibunya. Maka kalau anak sudah bisa memilih, suruh milih. Kamu milih ikut ayah atau milih ikut ibu. Itu ya, anaknya kalau sudah bisa memilih. Kalau sudah anaknya ternyata milih ikut ayahnya, ya sudah boleh, harus dilepas. Kalau ternyata anaknya milih ikut ibunya, ya ayahnya harus melepas. Jadi tidak pahong itu kenyataannya ya memang anaknya bapak dan anaknya ibu gitu. Tidak usah dipakai rebutan. Kalau sudah ikut ibu, bapaknya apa enggak tanggung jawab? Masih tanggung jawab, dia memberikan nafkah pada anaknya. Apalagi? Berkaitan dengan hadis Nabi pernah menyuruh anak untuk milih ikut ayah atau ibunya. Yang saya tanyakan, bagaimana jika yang bercerai itu mempunyai 3 anak? Solusi untuk pengasuhannya ke ibunya atau ayahnya, Ustaz? Mula jodoh pegatan.
Oke toh. Kalau pegatan itu anak jadi korban. Nah, harap ikut ayahnya, kepengin kadang-kala kepengin ketemu ibunya, mau ikut ibunya kadang-kala kepengin bersama ayahnya. Udah? Mula aja pegatan, umane piye wis milih-milih kok dadak pegatan. Ya toh? Nah itu kalau suruh milih ya tadi kembali pada anake telu, anake lima ndak masalah. Anake lima dilah milih bapake kabeh ya wis. Ya. Itu mestinya kalau anak sampai milih bapak semua itu berarti ibunya tidak gemati sama anaknya. Biasanya anak itu kalau masih kecil biasanya kelet sama ibunya, kalau malah enggak, malah ikut bapaknya. Nanti ibunya udah gemati itu. Apalagi? Saya pernah bercerai dan sampai sekarang mau bertemu anak tidak boleh. Kalau masih mengganggu atau mengusik anak, maka akan dilaporkan ke pihak berwajib. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus saya lakukan jika mau bertemu anak, tetapi mantan istri tidak boleh menemuinya? Bagaimanakah pertanggungjawaban saya di akhirat nanti kalau anak tidak boleh dipertemukan pada saya? Apa saya tetap dihisab, Ustaz? Ora wong butuh ketemu anak ndak boleh carane magri anak piye. Anakmu masih kecil, kalau anak masih kecil ya ndak apa-apa. Senes gede ra goleki dhewe. Ya ta? Kalau anak masih kecil, masih nyusui ibunya, ketemu orang itu ya wis ora usah ketemu sik ora apa-apa. Kawin meneh ndang di anak meneh itu malah gitu ta. Soalnya itu kalau kamu ketemu ya khawatir. Ya, orang khawatir anaknya ndak mbok jak ora, khawatir ibunya itu kepengin bali karo kamu. Aku wis suwe ra ketemu bapake wis lali nek ketok meneh aku ketok-ketokan. Mula gandeng rung iso nglalekke aja ngetok sik Pak, wis anake tak upenane wae. Ya wis dah baik. Ini kasih aja. Kasih belanja untuk anaknya itu kalau masih kecil tadi ngopeni anak, kamu beri nafkah untuk ngopeni anaknya tadi. Nanti kalau udah gede kan ketemu sendiri. Apalagi? Saya seorang suami, sudah cerai 5 tahun lalu, dan kini sudah punya istri lagi, seorang janda, ditinggal mati suaminya, dan memiliki 2 orang anak. Anak saya sendiri 1 laki-laki, ikut mantan istri saya. Pertanyaan 1, sebatas apa tanggung jawab saya sebagai suami terhadap anak saya yang ikut mantan istri saya? Soal kewajiban saya, insya Allah saya tahu. Tetapi pernah saya sering komunikasi dengan anak, malah sama mantan juga makin sering. Contohnya, kalau bangun pagi saya SMS, sholat belum, sudah makan belum, mandi belum. Lah itu kan pakai HP mantan saya. Pernah saya lama enggak saya hubungi, tapi rasa-rasanya kok kewajiban saya hilang. Saya takut berdosa. 2, kalau soal materi, saya hanya memberi semampu saya. Padahal kelihatannya kurang mampu. Apa saya dolim, Ustaz? Iya tapi semampu saya kelihatannya kurang mampu. Iya. Nah kalau kamu sudah memberi semampumu itu sudah betul, kok kelihatannya kurang mampu itu gimana? Ya, itu sudah betul. Kamu memberi menurut kemampuanmu itu sudah betul. Allah juga tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kecuali sekedar kemampuannya. Maka kalau kamu memberikan nafkah menurut kemampuannya itu sudah betul. Kalau kamu akan memberi di luar kemampuan malah salah. Kalau di luar kemampuan kamu angkat, mau ambilkan tempatnya siapa? Misalnya kamu mampunya sebulan memberi 200.000, terus kamu berikan 400, yang 200 dari mana? Ngerti-ngerti engko ditangkap KPK. Nah, udah betul itu. Ada menghubungi anak, ya anakmu komunikasi lewat HP ibunya ya boleh saja wong pada anaknya. Jadi walaupun sudah cerai, bapak ibu itu anak itu tidak bisa cerai. Anak tetap anak.
Apalagi Berkaitan dengan bahasa cukup, satu lagi yang mohon dijawab sekarang Ustaz. Anak saya saat ini alhamdulillah sedang hamil jalan 4 bulan. Kami bermaksud mengadakan tasyakuran, tapi bukan untuk 4 bulan atau 7 bulan. Tapi tasyakuran sebagai rasa syukur kami atas hamilnya anak kami, karena itu rezeki dari Allah. Bagaimana dengan niatan kami tersebut Ustaz? anakmu sudah punya suami belum? Ya. Sudah punya suami? Sudah ini Ustaz. Nah kalau sudah suami hamil ya wajar toh. Wajar. Alhamdulillah wajar. Ya, nanti kumpulkan saja uangnya, kalau anaknya sudah lahir digunakan untuk akikoh. Ya dah? Nah, rasa syukur anakmu hamil arep mbok wujudke apa? Bancaan. Nah, ya, tapi saya tidak mitoni cuma syukuran. Ngalih tembung pirawene. Nah, usah gitu. Tujuan apa itu Allah membaca, bukan yang keluar dari mulut saja, yang terbentuk dari hati sehingga wujud perbuatan itu dibaca oleh Allah, direkam. Nah, kalau syukur atas saking senengnya anakmu hamil, ya diopeni sing apik kehamilannya itu, belikan gizi-gizi untuk ibunya yang hamil itu tadi, biar nanti sehat, anaknya dalam kandungan ya sehat, yang hamil juga sehat, nanti melahirkan dalam keadaan sehat, nah gitu. Terus setelah itu nanti anak lahir 7 hari diakikohi, udah turut tuntunan agama. Enggak mau mbok jadi apa atau bancaan, tapi saya tidak mitoni kok, ini ngapati saja. Baru 4 bulan. Belum 4 bulan, lah berapa? 3 bulan, ya neloni. Kan ada tesnya gitu. Nah, serasa tak selak. Harus ngopo itu ya.